Halo semuanya, halo teman-teman dan juga Kak Bias. Nama saya Rika Dian Hapsari dari kelas Komunikasi Antar Budaya Ilmu Komunikasi D akan menjawab pertanyaan yang diberikan pada kuis di pertemuan terakhir kemarin. Nah, pertanyaan pertama itu adalah jelaskan salah satu konsep materi mengenai komunikasi antar budaya yang paling saya pahami. Yang bisa saya jelaskan di sini adalah pada materi komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal sendiri adalah komunikasi yang penyampaian pesan atau pengutaran pesannya tidak menggunakan bahasa verbal ataupun kata-kata, melainkan menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol yang diberikan oleh baik itu lingkungan dan juga lawan bicara kita, dan bisa kita rasakan atau bisa kita terima makna dari pesan tersebut melalui panca indera yang kita miliki. Nah, komunikasi nonverbal ini juga memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan kesan gitu. Jadi kita menciptakan kesan ketika pertama kali bertemu atau ketika kita bertemu seseorang. Lalu juga untuk mengatur interaksi pada saat kita berkomunikasi. Lalu juga untuk memberikan komunikasi tersebut warna gitu. Jadi memberikan keanekaragaman dalam proses komunikasi. Nah, komunikasi nonverbal sendiri mempunyai beberapa banyak banget klasifikasi ini komunikasi nonverbal dalam bidang budaya ini, yang diantaranya yaitu pertama adalah body behavior. Body behavior ini juga terbagi jadi banyak banget, yaitu ada standarisasi kecantikan. Jadi setiap budaya pasti memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda, yang banyak gitu. Misalkan Asia cenderung mempunyai standar kecantikan berkulit putih, bertubuh langsing, bermata besar, dan sebagainya. Namun pada standar kecantikan negara barat ya, lebih negara bule, mereka lebih suka wanita yang memiliki kulit kecoklatan, eksotis, dan bibir tebal, dan lain gitu. Lalu juga ada warna kulit. Jadi setiap budaya pasti memiliki warna kulit berbeda tergantung dari ras atau yang mereka miliki. Terus juga pesan yang disampaikan oleh gerakan tubuh, juga pakaian yang kita miliki gitu, pakaian khas dari budaya tertentu gitu, yaitu merupakan pesan-pesan yang ingin disampaikan suatu kebudayaan juga gitu. Lalu juga ada yang kedua ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah sendiri ini setiap budaya pasti memiliki ciri khas ekspresi wajah tersendiri. Misalkan di Indonesia sendiri, misalkan orang Padang atau orang Madura cenderung memiliki muka yang sangar dan tegas gitu. Nah, itu merupakan ekspresi yang ditampilkan, yang diajarkan turun-temurun oleh kebudayaan mereka gitu. Jadi kita selalu punya stigma bahwa orang Padang itu biasanya mukanya tegas, atau misalkan orang Madura biasanya kelihatannya mukanya galak gitu. Itu yang menjadi penanda suatu kebudayaan, keunikan. Lalu yang selanjutnya ada kontak mata, eye contact. Eye contact ini adalah hal yang sangat sensitif bagi beberapa kebudayaan, yang hal yang lumayan dalam dan mendominasi sebuah kebudayaan gitu. Lalu selanjutnya ada sentuhan. Sentuhan ini ada sentuhan profesional. Sentuhan profesional tuh misalkan kita lagi ingin melakukan kerjasama dengan rekan bisnis, kita misalnya berjabat tangan, itu sentuhan profesional. Atau kayak pelukan profesionalitas juga kadang kan sering dilakukan gitu. Lalu juga ada sentuhan pertemanan. Jadi kayak kita sama teman kita sendiri, kayak itu memiliki standar tersendiri sih kalau pertemanan. Lalu juga sentuhan dengan pasangan, sentuhan cinta, seksualitas, dan lain-lain gitu. Lalu yang selanjutnya ada paralanguage. Paralanguage ini lebih ke karakter suara atau karakter vokal setiap kebudayaan. Jadi ada beberapa kebudayaan yang memiliki suara keras atau pelan gitu. Misalkan orang Jawa biasanya suaranya pelan-pelan gitu. Misalkan orang Batak gitu, misalkan orang Batak ataupun Manado atau Medan biasanya memiliki suara yang cukup keras dan lantang gitu. Jadi kayak hentakan ketika berbicaranya itu benar-benar menjadi ciri khas dari kebudayaan itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah waktu. Jadi bagi beberapa kebudayaan, waktu itu adalah hal yang sangat berharga gitu. Misalkan budaya sangat disiplin, seperti yang materi kemarin saya wawancara orang Taiwan, itu mereka menganggap waktu tuh hal yang berharga. Jadi di Taiwan tuh masyarakatnya, baik masyarakat, baik publik transportasinya gitu, memiliki disiplin yang tinggi. Jadi mereka menganggap waktu adalah sesuatu yang berharga. Terus juga ada ruang dan jarak. Ruang dan jarak ini lebih dari kayak tingkat keintiman suatu hubungan,
tingkat profesionalitas, publik atau sosial sebuah hubungan itu sih yang saya tangkap. Lalu yang selanjutnya adalah diam. Jadi budaya diam ini menjadi dominan di beberapa wilayah atau beberapa kebudayaan. Misalkan budaya diam atau enggak gitu ya. Kalau misalkan budaya Amerika nih, saya kan waktu itu kayak pernah tahu kalau misalkan di Amerika, kalau misalkan kita suka sama penampilan artis atau penyanyi saat konser, kita bisa melemparkan apapun ke dia, bahkan pakaian dalam gitu kan. Itu merupakan tanda bahwa mereka adalah budaya yang sangat aktif dan maksudnya nggak bisa diem gitu. Nah, beda kalau di Asia itu seperti itu dianggap tidak sopan kan, pastinya kayak hal yang sangat tabu dilakukan. Nah, itu menjadi perbedaan gitu, dimana budaya Asia cenderung lebih ke budaya timur ya, terutama gitu, kadang cenderung lebih tenang dan menjunjung tinggi kesopan santunan. Jadi mereka menganggap bahwa sikap diam adalah sikap yang aman dan juga santun gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua ini adalah konflik antar budaya atau masalah antar budaya yang pernah saya hadapi. Jujur untuk perbedaan bahasa segala macam itu nggak pernah. Paling yang bisa saya ceritakan adalah karena saya adalah cucu pertama di keluarga ibu saya dan cucu wanita lagi. Terus juga saya adalah otomatis anak pertama yang ke jenjang kuliah di keluarga ibu saya. Jadi ibu saya itu adalah orang berasal dari pedalaman gitu, di desa terpencil di Pulau Jawa. Jadi mereka nganggap pendidikan tuh bukan suatu hal yang penting ya, walaupun sekarang udah mulai modern, tapi pada saat itu pendidikan tuh bukan suatu hal yang harus gitu. Apalagi waktu saya kuliah di perguruan tinggi swasta terutama gitu. Jadi mereka kayak nganggap bahwa mending saya nggak usah kuliah aja gitu, mending saya bantuin orang tua saya kerja atau ngurus adik-adik saya gitu-gitu. Mereka masih punya prinsip gitu. Bahkan setiap kumpul keluarga itu pun kayak saya masih sering ditanya kayak gimana kuliah gitu-gitu. Pokoknya kayak menanyakan bahwa apakah worth it nggak sih kuliah itu gitu. Dan saya ketika hal seperti itu saya mencoba menjelaskan bahwa saya memiliki role model, saya memiliki idola, jadi saya pengen jadi kayak gini gitu. Saya akan mencoba membandingkan hal tersebut sama orang lain gitu. Saya bilang kayak mencari pembenaran kayak misalkan saya kuliah karena pengen jadi kayak gini gitu. Jadi lebih kayak gitu sih paling untuk antar budaya. Jadi budaya yang masih dianut keluarga saya tuh masih budaya yang lumayan primitif. Jadi mereka nggak terlalu mementingkan pendidikan, itu aja sih paling. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan di jawaban kuis kedua ini, kuis terakhir ini. Saya pengen ngucapin kata-kata yang Kabiasore, yaitu saya Rika telah menjawab kuis mata kuliah KAB sebaik mungkin, semampu saya, dan apa yang saya jawab sesuai dengan yang saya pahami. Sekian. Terima kasih Kak Bias atas bimbingannya selama 1 semester ini, sangat berharga sekali ilmunya. Dadah!